kita mulai lagi pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mulai lagi pada pagi hari ini. Berkati agar lagi pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian, yaitu hari ini kurasa bahagia. Duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan Ku Mau Cinta Yesus. Ku tetap cinta
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kepada Bu Irma dipersilahkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, puji-pujian sudah kami naikkan. Jikalau sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, sehingga apapun yang disampaikan itu seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-32. Lukas 10 ayat 32. Yang ada Alkitab di meja atau di laci mejanya silakan dibuka. Lukas 10 ayat 32. Bu Irma akan bacakan untuk kita semuanya. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Firman ulangi sekali lagi. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Tema renungan pagi pada pagi hari ini adalah orang Lewikah sesamamu? Ya, beberapa hari yang lalu sudah dijelaskan tentang kisahnya orang yang jatuh di tangan kelompok atau orang-orang penyamun. Nah, penyamun ini maksudnya adalah orang-orang yang jahat, sekelompok atau segerombolan perampok. Jadi ada seorang dari turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ketika perjalanan, seorang ini jatuh di tangannya segerombolan perampok. Semua barang-barang yang dibawa, harta benda habis. Ya, selain diambil harta bendanya, dirampok semuanya itu, dipukuli orang itu. Ya. Lalu ketika orang ini sedang kesusahan, sedang kesulitan gitu ya, kesakitan karena dipukuli, harta bendanya habis. Aku harus gimana ini? Datanglah sekelompok para imam. Nah, imam-imam besar ini berjalan melewati seorang yang mengalami kesulitan tadi. Apa yang dilakukan oleh imam? Mereka tidak mau menolong. Mereka terus berjalan. Tidak ada belas kasihan sama sekali. Karena apa? Karena para imam ini beranggapan bahwa aku ini orang yang suci. Kalau aku menolong dia, najis ah. Tidak boleh seorang imam itu menolong orangnya seperti itu. Aku takut nanti tiba-tiba dia yang ganti merampok aku. Udah biarin aja. Tetap berjalanlah para imam itu. Tidak mau menolong orang tersebut. Yang kedua, datanglah seorang Lewi. Jalan di depan orang itu tadi yang mengalami ya kesakitan, kehilangan harta bendanya. Apa yang dilakukan orang Lewi? Menolongkah? Tidak. Orang Lewi juga acuh, tidak mau menolong orang tersebut. Anggapannya orang Lewi adalah kalau aku menolong orang itu, aku ini orang suci. Sama seperti pikirannya imam tadi ya, para imam tadi. Aku ini orang suci, kalau aku menolong itu, orang itu, aku nanti jadi najis. Kalau zaman dulu, ketika menolong seseorang, orang suci ya, orang suci menolong seseorang, dia akan najis 7 hari lamanya. Itu anggapannya orang Lewi. Gak mau aku menolong, biarin aja di situ.
Wah, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari sangat kejam ya. Ada seseorang yang mengalami kesusahan, perlu bantuan, tapi orang-orang yang lewat di depannya hanya melihat saja, gak mau aku nolong. Kamu misalnya, kamu bau, gak mau aku nolong kamu. Udah biarin aja, gak perlu bantuan orang itu. Seringkali kita seperti itu. Apa yang dilakukan oleh para imam dan orang Lewi itu kadang juga muncul dalam kehidupan kita. Ketika ada seseorang yang membutuhkan bantuan, kadang kita wis biarin aja, pura-pura gak tahu aja, lewat aja, udah gak usah dibantu, bukan teman kita kok itu, itu kelas lain itu, gak usah dibantu. Nah, terkadang masih seperti itu. Seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Novi pada beberapa hari yang lalu, kita harus saling tolong menolong. Siapapun itu, ketika orang tersebut membutuhkan bantuan, kita harus bisa untuk saling tolong menolong, tidak mementingkan diri kita sendiri. Lalu pertanyaannya adalah, apakah orang tersebut, ya orang yang sudah dirampok tadi, akan ditolong oleh orang yang baik atau malah dibiarkan di tempat itu tanpa ada yang menolong? Jika ada yang menolong, kira-kira siapa ya yang akan menolong orang tersebut? Apakah Bu Irma? Atau Bu Yosi? Atau mungkin anak-anak di SD Petra yang akan menolong? Nah, kita akan mendengarkan lanjutannya, siapa kira-kira yang akan menolong orang tersebut ya, di renungan pagi besok. Jadi dari firman Tuhan hari ini kita belajar, mari anak-anak Tuhan, kita saling tolong menolong. Tidak memandang siapapun itu, mari jika orang tersebut membutuhkan bantuan kita, sebisa mungkin kita harus bisa untuk membantunya. Amin firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kepada kami bahwa dalam kehidupan sehari-hari kami harus bisa untuk saling tolong menolong. Meskipun sangat sulit Tuhan, tapi kami mau belajar untuk melakukannya. Tuhan Yesus, sebentar jika kami akan melanjutkan kegiatan belajar, kiranya Engkau juga menyertai kami, sehingga apapun yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru dapat kami terima, terlebih Tuhan untuk bekal di masa depan kami. Kami serahkan seutuhnya hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.